Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat wa turfa'ud darajat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyad bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan melanjutkan pelajaran kajian kita pada halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-23 pada alinea kedua. Masih pada contoh pada pembahasan sebelumnya. Kita lanjutkan contohnya bahwa wa min hadzal bab, dan yang seperti bab ini, dari bab ini juga anna surata qul huwallahu ahad tu'addilu sulusal Quran, bahwa suratul Ikhlas itu menyerupai pahalanya seperti sepertiganya dari Quran. Jadi ketika kita melihat bahwa suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu memiliki pahala seperti seakan-akan kita membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Kemudian apakah kita kemudian menjadikan ayat-ayat yang lainnya kemudian kita enggak baca? Cukup 3 kali aja supaya kita udah khatam? Bukan. Dan segi manfaatnya apakah sama dengan ayat-ayat ketika ada suatu waktu saat terjadi sesuatu, apakah selalu kita bacakan Al-Ikhlas? Bukan. Wa ma'a hadza fala taqumu maqama ayatil mawaris wat talaq wal khula' wal 'udad wa nahwihima. Walaupun seperti itu, tapi surat Al-Ikhlas tersebut tidak la taqumu maqama ayatil mawaris, tidak tidak menyerupai pahala manfaatnya itu, tidak sampai menggantikan ayat mawaris wa tolak wal khula, ayat-ayat tentang waris, tentang tolak wal khula, dan tentang khula wal udad, tentang udud ta'adud wa nahwihi, dan tentang perkara yang lainnya ketika pada situasi tersebut. Bal hadhil ayah, bahkan ayat ini fi waqtiha, pada waktu terjadinya tadi seperti tolak tersebut, indal hajah, ketika hajah, ketika kebutuhan lebih dibutuhkan, anfa' min tilawati suratul Ikhlas, itu lebih bermanfaat daripada membaca surat Al-Ikhlas. Misalnya terjadi tolak, kan kadang orang nggak tahu hukum tolak. Apakah kita, mana lah yang lebih bermanfaat? Kita bacakan surat tentang tolak, kemudian orang itu lebih paham, atau kita bacakan surat Al-Ikhlas? Padahal kalau dari segi pahala, Al-Ikhlas itu lebih pahalanya lebih besar. Tidak. Pada suatu saat akan bahkan surat Al-Ikhlas tersebut tidak bisa menggantikan ayat tersebut. La taqumu maqama, tidak bisa menggantikan tempatnya gitu. Kemudian dilanjutkan dengan bab baru. Walamma kanatis sholatu mustamilah 'alal qiraati wadz-dzikri wad-du'ai wa hiya jami'atun li ajza'il 'ubudiyah 'ala atamil wujuh, kanat afdala min kullin minal qiraati wadz-dzikri wad-du'ai bimufradihi li jam'iha dzalika kullahu ma'a ubudiyyati sa'iril a'dha. Walamma kanatis shalah mustamilah, ketika salat itu mencakup seluruh amal ibadah seperti al-qiraah, membaca Quran, zikir juga ada di dalam salat, wa doa juga ada di dalam salat,
Wahiyya dan solat itu jami'atun li ajza'il ubudiyah ala tabi'il wujud, dan solat itu mencakup seluruh juz-juz atau himpunan-himpunan dari ibadah. Kanat afdal min kullin minal qiraah, maka solat tersebut lebih utama, afdal min kullin minal qiraati wa dzikri wa du'a'i bi mufradihi, itu lebih utama daripada segala sesuatu, mulai dari membaca Al-Qur'an, zikir dan doa. Ketika kita melihat secara sepintas, semuanya itu akan terlihat secara sepintas bahwa solat itu lebih utama daripada segala sesuatu. Kalau kita lihat dari mufrad itu, dari satu solat. Karena apa? Li jam'iha dzalika kullahu ma'ubudin sairat anda. Karena apa? Solat tersebut mencakup seluruh amalan ibadah badaniyah, badaniyah atau batiniyah. Karena solat tersebut mencakup seluruh amalan tersebut. Bahasa kalau kita pelajari dari solat saja, kita nanti akan tahu tentang marotibil am, tentang tata tertib amal. Bagaimana kita menempatkan amalan ini pada tempatnya. Ketika pada waktu kita qiyam atau kita berdiri, kita membaca Al-Quran. Dan ketika ruku, apakah boleh membaca Al-Quran? Padahal membaca Al-Quran itu lebih utama. Dengan hanya kita memahami sholat saja. Wahada aslun nafi'un, maka dari ini adalah asal yang sangat bermanfaat sekali. Yaftahu lil abdi baban ma'rifan maratibil. Maka dengan mengetahui tersebut, kita sebenarnya akan membuka pintu pengetahuan tentang maratibil amal, tentang tata tertib amal. Wa tanziliha manazilaha, dan penempatan amalan tersebut pada tempatnya, li alla yashtaghilu bi mafduliha an fadiliha. Dengan itu semoga tidak orang tersebut ketika sudah paham tentang amalan-amalan itu ternyata ditempatkan pada waktunya, supaya ia tidak sibuk dengan mafdul. Tadi dulu sudah saya, mafdul itu orang yang lebih diafdolkan gitu, atau yang lebih ditinggalkan lagi, lebih rendah derajatnya tadi daripada yang lebih tinggi derajatnya. Misalnya kita tahu bahwa qiraatul Quran itu lebih afdol daripada berzikir. Nah, kemudian jangan sampai kemudian di segala sesuatu, di segala tempat ketika kita sholat, kita menjadikan qiraatul Quran, kita tempatkan untuk membaca Al-Quran. Bukan seperti itu. Maka ketika kita seperti itu, kita sudah meninggalkan fadilah yang sudah Allah tetapkan pada amalan tersebut. Ketika kita ruku, seharusnya kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, maka akan kehilangan fadilah. Bahkan kita tidak akan mendapatkan fadilah sama sekali. Fayarbahu iblisu al-fadla alladhi bainahuma. Maka ketika kita tidak tahu ilmu tentang ini, maka yang sebenarnya yang untung siapa? Iblis. Fayarbahu iblis. Maka iblis akan untung. Akan menguntung dengan ini. Alladhi bainahuma. Au yang zuri ila fadiliha wa yashtaghilu bihi an mafduliha in kana dzalika waqtahu. Atau dia melihat dari fadiliha, atau orang tersebut ketika tidak mempunyai ilmu seperti ini, dia akan selalu melihat secara umum saja bahwa al-qiraatul Quran itu lebih afdol daripada zikir. Hanya seperti itu ilmunya saja. Tidak tahu tempat dan waktu semuanya dibaca untuk menggunakan baca Al-Quran. Fayastaghilu bihi an mafduliha, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan yang dia pahami tadi. An mafduliha in kana dzalika waqtahu, walaupun waktunya tidak sesuai. Fatafutuh maslahatu bikulliyah, maka akan hilang maslahahnya secara keseluruhan. Ketika orang tidak tahu ilmu seperti ini, maka akan hilang maslahah yang Allah berikan pada waktu-waktu yang tertentu tersebut. Lidzannihi anastighulihi bil fadil aksar thawaban azama. Karena orang tersebut karena tidak paham, karena dia sekedar berprasangka bahwa ketika saya menyibukkan diri saya untuk membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu lebih besar pahalanya daripada tasbih misalnya, dia memiliki keyakinan bahwa benar memang membaca Al-Quran itu lebih besar pahalanya daripada tasbih. Kemudian ia menyibukkan dirinya di dalam segala sesuatu tempat, kemudian dia gantikan dengan membaca Al-Quran.
Ketika ruku, kalau ruku ini saya ganti karena tasbihnya dengan baca Al-Quran, nanti pahala saya akan menjadi lebih besar. Itu bukan seperti itu, salah. Ya, walaupun seperti itu, karena orang yang tidak paham akan seperti itu. Dia akan menyangka bahwa qiraatul Quran itu akan selalu memiliki keafdoliyatan, keutamaan yang lebih besar daripada amalan-amalan yang lainnya, dan memiliki pahala yang lebih besar daripada amalan yang lainnya. Wa hadza yahtaju ila ma'rifati bi maratibil amal, dan ini perkara ini butuh pemahaman tentang tata tertib amal, mutafawuti, dan amalan ini tafawut itu. Jadi kenapa amalan ini lebih afdal daripada ini tafawutnya. Pemaqasid dan maksud-maksud dari amalan tersebut supaya kita mendapatkan maslahah dan hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala akan kita dapat ketika kita menempatkan amalan tersebut pada tempatnya. Wa fiqhin bi i'ta'i kulli amalin minha haqqahu, dan seperti ini juga membutuhkan fiqh atau pemahaman dalam menempatkan sesuatu, memberikan sesuatu amalan tersebut pada hak-haknya. Wa tanzilihi fi martabatihi, dan menempatkan amalan tersebut pada tempatnya. Tafwitihi lima huwa ahlu minhu au tafwid tuma huwa aula minhu afdal imkani tadaruki wal audilai. Ini semuanya pahamnya sama. Imkani tadaruki wal audilai. Kadang juga ada amalan yang tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita tinggalkan pada waktu itu, dan ketika kita tinggalkan sedikit saja maka akan hilang masalah. Misalnya ini kan dijelaskan, misalnya wa hadzal mafdul la yumkinu tadarukuhu, dan mafdul tersebut yang lebih dibawahkan tadi saya akan katakan bahwa membaca Al-Qur'an lebih afdal daripada zikir. Jadi baca Al-Qur'an itu fadil, wa zikir itu mafdul. Wa hadzal mafdul, paham ya? La yumkinu tadarukuhu, tidak mungkin akan ketika kita tinggalkan kemudian pada waktu yang akan datang kita akan ambil lagi, tidak bisa gitu. Tidak akan bisa diundur waktunya gitu. Falistighalu bihi aula, maka dari itu menyibukkan diri kita, memfokuskan untuk itu, untuk mafdul tadi aula. Misalnya bahada katar kisolah dari salam, ya katar qiraah li rabbis salam. Misalnya ketika kita membaca Al-Qur'an, ini semuanya paham. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ya tarkis qiraah ketika kita membaca Al-Qur'an, misalnya baca Al-Qur'an nih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selanjutnya ada orang datang, assalamualaikum. Kemudian kita tinggalkan membaca Al-Quran hanya untuk menjawab salam, itu lebih aula. Kenapa? Karena menjawab salam tidak mungkin kita jawab nanti setelah mungkin 15 menit baru kita jawab. Raddus salam itu harus cocok pas. Jadi ketika ini selesai kemudian kita jawab. Itu menjawab salam. Menjawab orang yang sedang bersin juga seperti. Gak mungkin kita jawab nanti ketika sudah 1 jam baru kita jawab misalnya. Mutasmitul atis, ketika kita menjawab orang yang bersin. Wa in kanal Qur'an wa afdal, walaupun dari sudut pandang bahwa membaca Al-Qur'an itu lebih afdal, li'annahu yumkinu istighalu bihadzal mafdul wal auda wal li'annahu yumkinuhu al-istighalu bihadzal mafdul wal audu ilal fadil. Karena apa? Mungkin ketika kita fokus pada menjawab salam tersebut, kita akan bisa kembali lagi membaca Al-Qur'an. Beda kalau ketika kita ada membaca Al-Qur'an, kemudian ada orang datang bersin, kemudian kita tidak menjawabnya. Ketika kita lanjutkan membaca Al-Qur'an tersebut, maka kita tidak akan bisa mendapatkan fadilah dari menjawab orang bersin tersebut. Dan ketika kita berhenti membaca Al-Qur'an, kita akan mendapatkan pahala bersin,
Dan nanti kita akan bisa kembali lagi untuk membaca Al-Quran lagi. Beda gitu ya. Bi khilafi ma idza istaghala bil qiraati fatathu maslahatur salam. Berbeda ketika orang tersebut sudah menyibukkan dirinya dengan membaca salam, tidak memahami atau tidak pokoknya sibukkan membaca Al-Quran. Ketika ada orang salam tidak menjawabnya karena sibuk membaca Al-Quran, dan dalam benaknya dia memahami bahwa membaca Al-Quran tersebut lebih utama daripada menjawab salam, maka akan hilang maslahahnya gitu ketika ia sudah membiarkan kesempatan tersebut. Wa tasmitul atish, begitu juga ketika menjawab atish. Wa hakadha sairul amali idza tazahaman. Begitulah ketika ini adalah contoh dari amalan-amalan ketika bergabung pada suatu waktu. Begitu, ini ada contoh, dan contoh ini semoga memberikan pemahaman kita dengan amalan-amalan yang lain. Misalnya banyak. Ya, jadi ketika kita memahami, kita membaca Al-Quran, itu dari segi urutan membaca Al-Quran itu lebih utama daripada menjawab atis. Tapi ketika terjadi pada waktu yang sama, kita harus cerdas. Bagaimana saya mendapatkan keduanya? Tidak fokus pada satu kemudian hilang satu, atau fokus pada satu hilang yang lainnya. Tapi bagaimana kita mendapatkan pahala semua? Jadi kita kemudian menjawab salam atau menjawab orang yang bersin, kemudian kita kembali lagi untuk membaca. Itu lebih daripada kita fokus untuk membaca Al-Quran. Kalau kita fokuskan untuk membaca Al-Quran, kita akan kehilangan pahala-pahala menjawab salam atau menjawab orang yang bersin. Wallahu ta'ala al-muwaffiq. Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Semoga sampai sini pada bab yang kelima semakin kita paham. Sebenarnya kita ini bab yang mudah. Jadi semoga kita bisa memahami kapan kita akan beramal. Jadi ketika ada pertanyaan, bagaimana kita bisa memanfaatkan amalan tersebut? Itu dengan ilmu tadi. Dengan memahami diri kita dan memahami amalan tersebut, dengan memahami dari bab ini, insya Allah kita akan bisa memanfaatkan segala sesuatu sesuai dengan dan kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Gitu. Kita akan maksimalkan kita. Itu yang dapat kita sampaikan, kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.